Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratama Daulay dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Nah, sebelum itu, apa sih itu komputer? Komputer itu sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang dirumuskan. Kemudian, saya akan menjelaskan dengan singkat sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami pembaruan dari tahun ke tahun yang pastinya belum terlihat seperti saat ini, melainkan seperti masih perhitungan. Fungsinya pun sederhana, hanya sebagai alat perhitungan matematika. Ada 5 generasi perkembangan teknologi komputer, yaitu kemudian saya akan menjelaskan 5 generasi dari sejarah komputer tersebut. Generasi pertama yaitu antara tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Pada generasi pertama ini, komputer diciptakan tahun 1946 yang masih berbentuk tabung vakum sebagai komponen utamanya. Yang beratnya itu sekitar 30 ton. Komputer jenis ini membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Nah, ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya kurang cepat. Yang kedua, daya simpannya kecil. Dan yang ketiga, suhunya cepat panas. Lanjut pada generasi kedua, yaitu antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1964. Pada generasi komputer ini, komputer mengalami perkembangan dengan munculnya transistor sebagai komponennya. Komponen ataupun komputer jenis ini jelas lebih baik dibandingkan komputer jenis pertama. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses operasinya lebih cepat, bahasa pemrogramannya lebih tinggi, dan mampu melakukan proses real time dan real sharing. Pada generasi ketiga, yaitu antara tahun 1964 sampai tahun 1970. Pada generasi ketiga ini, bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan monitor dan keyboard. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara. Dan yang terakhir, peningkatan software. Selanjutnya generasi keempat, yaitu antara tahun 1971 sampai dengan sekarang. Pada generasi keempat ini, yang terakhir itu adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini juga lahirlah internet. Mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana. Salah satunya contohnya yaitu adalah laptop. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah generasi kelima, yaitu sekarang dan yang akan masa datang. Nah, yang paling baru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi digital. Nah, apa itu sih teknologi digital? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, revolusi mengenai perkembangan teknologi digital itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang terakhir tahun 80-an. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Berikut ini adalah sejarah singkat, akan saya jelaskan mengenai sejarah singkat mengenai revolusi digital dalam perkembangan dunia. Nah, yang pertama itu perkembangan komputer. Komputer yang kita gunakan saat ini tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang begitu panjang, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saya akan membahas mengenai ponsel. Berbicara mengenai ponsel, ponsel ditemukan oleh Cooper tahun 1973, di mana ponsel ini mempunyai kemampuan dasar
yang sama dengan telepon konvensional. Tetapi kelebihannya ponsel ini bisa dibawa kemana-mana dan tidak perlu menggunakan kabel. Dan ponsel dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Kemudian saya akan membahas sedikit mengenai situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil awal mulanya itu terjadi pada tahun 1997 dengan beberapa situs yang lahir yang berbasiskan kepercayaan. Setelah itu mulailah berkembang dan diminati mulai tahun 2000-an. Serta tahun 2005 baru muncul situs-situs seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan terus berkembang sampai sekarang. Saya beri contoh seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain.